surah Al-Hijr. Tadi ayatnya ayat 11. Surah Al-Hijr ayat 11. Sebentar saya buka tafsirnya dulu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Tapi saya mau baca dari ayat 10-nya aja ya, biar nyambung. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat yang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada nabi-nabi yang lain. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Dan tidak datang seorang rasul pun melainkan mereka selalu diperolok-olokkannya. Jadi para nabi dan rasul terdahulu itu banyak yang diperolok-olok. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang serupa. Ayat ini untuk membesarkan hati Nabi Muhammad SAW. Gak usah khawatir, gak usah galau lah kalau bahasa kita. Karena kalau kamu sekarang diolok-olok, maka para nabi dan rasul terdahulu juga diperolok-olok. Loh, Nabi Muhammad SAW di awal-awal kerasulan, ketika beliau terang-terangan menjelaskan tentang tauhid kan, langsung tabballaka ya Muhammad. Itu yang ngomong pamannya sendiri. Celaka kamu wahai Muhammad. Dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir, macam-macam, boleh diperolok. Jadi saya mau bilang gini kan jenengan, ke saya semua, ke kita semua ya. Jadi kalau sekelas para nabi dan rasul yang pasti baiknya itu, yang pasti mulianya, pasti dicintai oleh Allah saja itu ada yang menghina, ada yang mengolok-olok, apalagi iya, itu maksud saya gitu. Sehingga ada istilah dari orang-orang bijak itu, kita itu diem saja, itu masih dikomentari orang. Kita diem aja masih disalahpahami kadang, apalagi kita ngomong itu, apalagi kita bertindak itu. Kita diem aja itu loh, disalahpahami kadang. Ya itulah kenapa ada ulama yang mengatakan kalau ada orang yang beranggapan bahwa dia bisa selamat dari omongan orang, itu orang gila, kata ulama itu. Jadi tidak ada orang yang selamat dari omongan orang. Mesti ada yang ngomong itu mesti. Nah, disinilah kita harus pandai-pandai memilih dan memilah. Mana omongan yang patut kita dengarkan, dan mana omongan yang wis cuek bebe aja lah. Karena kalau semua omongan kita masukkan dalam hati, bisa TBC. Allah. Jadi tidak semua omongan orang itu ya bisa kita patut untuk kita dengarkan. Beberapa mungkin sepatutnya kita taruh di tong sampah. Artinya kita harus punya peta itu. Secara umum para ulama mengatakan ya jangan gubris omongan orang kecuali dari orang yang bertakwa. Gitu aja sih. Jadi jangan gubris omongan orang kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa gini? Contoh lah, dari sekian banyak teman ibu-ibu, pasti ibu-ibu tahu lah mana yang miskomen kan? Ya, emang dasar mulutnya begitu, memang yang model-model begitu nggak usah dengerin deh. Tapi mungkin ibu pernah juga punya teman yang ini kalau ngomong tulus nih, ngomongnya ini bukan model orang yang ngomongnya asal mangap nih. Dia kalau ngomong mesti memang tulus dia ngomongnya. Yang model-model tulus-tulus itu dengarkan, karena
itu bisa jadi merupakan bagian dari nasihat untuk perbaikan diri kita. Nah, secara umum omongan orang itu kalau kata para ulama gunakan seperti cermin aja. Jadi pakai seperti cermin. Misalnya, ini kalau memang terpaksa kita dengarkan ya, pakai kayak cermin. Misalnya, "Wat, sekarang tumben loh, gini lah." Misalnya, Bu Wati dia ngomong gitu misalnya gitu ya. Nah, itu langsung Bu Wati pakai cermin aja, Bu. Apa saya seperti yang dia katakan gitu. Gitu. Kalau ternyata sesuai, astagfirullah. Oh, berarti ini koreksi buat kita. Tapi kalau ternyata omongan dia tidak seperti yang kita lakukan, artinya itu tuduhan, berarti bohong dia ya. Atau fitnah. Kalau bohong atau fitnah berarti kesempatan kita untuk memaafkan. Itu seperti itu. Itu kalau sanggup memaafkan. Kalau nggak sanggup memaafkan ya sudah, dia serahkan sama Allah aja lah. Gitu. Itu seperti itu. Jadi saya ulang ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini bebas dari omongan orang, dari komentar orang, dari fitnah orang. Saya ulang, jangankan sekelas kita, sekelas Nabi saja dapat. Makanya bahkan saya pernah baca ya dalam Talbis Iblis itu, puncak dari godaan setan itu kalau ada orang digoda dengan aneh kegodaan nggak mempan, itu puncaknya adalah iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin dan bangsa manusia untuk menfitnah orang itu. Itu diantara puncak godaannya setan itu. Kalau saya baca dalam Talbis Iblis, ya tipu daya iblis. Maka iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia untuk menfitnah orang itu. Nabi pernah nggak difitnah oleh bangsa jin? Pernah. Jin itu masuk ke dalam patung berhala itu, ngomong yang jelek-jelek tentang Nabi Muhammad SAW, memprovokasi orang untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi patung itu bisa ngomong di zaman jahiliyah itu. Di zaman Nabi masih sugeng masih hidup di Mekah saat itu. Sampai suatu saat ada jin muslim. Ada jin masuk Islam. Itu jin yang masuk ke patung itu dikejar sama jin muslim itu, dibunuh. Dikejar, dibunuh. Wah, ini Bu Reni enggak masuk kemana ya? Oh, enggak ada kabar katanya ya. Oh, pulang dari Yano. Enggak, sama saya kemarin. Oh. Ke Bogor. Jadinya jet lag. Ini lagi gabung lagi online nih. Dana juga, itu juga. Oh. Itu Nur juga. Wes. Jadi waktu kejar jin kafir itu sampai dibunuh akhirnya oleh jin muslim itu. Terus jin muslim itu masuk ke patung itu, memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Kata orang kafirnya pada bingung, loh, kemarin mencela-cela Nabi Muhammad SAW, sekarang kok malah memuji-muji Muhammad ya. Jadi mereka kan nggak nyebut Nabi ya. Akhirnya ternyata jin kafirnya udah dibunuh sama jin muslim itu. Jadi itu memang begitu. Ada lagi ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan dikerahkannya pasukan jin untuk menfitnah orang itu maksudnya sihir. Jadi iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk mensihir orang yang baik itu, yang nggak bisa digoda oleh setan itu. Disihir. Tapi kalau memang dilindungi oleh Allah ya tenang-tenang aja. Berarti kalau zaman sekarang kan, kalau zaman dulu kan patung bisa ngomong. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin ada orang tetangganya yang dibikin. Iya, betul. Nah, betul. Jelek-jelekan Iya, gitu. betul. Jadi yang kerasukan setan tetangganya. Atau medsos, netizen itu. Iya. Singkat kata, singkat cerita, orang ini akhirnya orang yang difitnah ini ya tadi bisa disihir. Kalau manusia ya omongan yang nggak jelas itu tadi itu. Itu seperti itu. Makanya saya ulang ya, kalau suatu saat kita ada yang ngomongin, tidak usah shock, biasa aja, langsung ingat, ya Allah. Iya. Saya ulang tadi, kita ini loh nggak ngomong aja masih disalahpahami katanya. Apalagi ngomong. Atau sudah berusaha berniat baik, ngomongnya udah berusaha baik di momen yang baik, udah sebaik mungkin masih salah aja ada. Orang aku udah diem juga di sana ada yang ngomongin, dapat dengar kabar nih,
Siapa yang ngasih tahu? Enggak perlu tahu ya. Kadang kita berniat baik aja sudah masih disalahpahami. Iya, tidak hanya berniat baik, sudah berniat baik, berkata baik, bertindak baik, cari momen yang baik, itu masih salah aja, itu ada ya. Itu seperti itu. Namanya manusia ya, Bos. Namanya manusia. Betul. Manusia. Semua ke atas izin Allah gitu ya. Bagus. Prinsipnya tidak ada hal yang terjadi kecuali semua atas izin dan pengetahuan Allah. Cuma catatannya gini, Bu. Apa yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Apa yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi pasti Allah izinkan. Nah, target kita sebagai seorang mukmin jangan cuma diizinkan oleh Allah, tapi diridhoi oleh Allah. Maaf ya, ini kalau kita ngomong akidah dasar, orang nyolong itu dan dia berhasil, berarti dia diizinkan, tapi Allah nggak ridho. Nah, jadi diizinkan dia. Allah nggak ridho, tapi Allah izinkan itu. Dan memang dunia ini kan ujian kan. Nah, makanya saya ulang tadi, kalau kita itu pengennya jangan cuma Allah izin, tapi Allah ridho. Misalnya ibu mau bikin usaha, pastikan Allah ridho. Tidak hanya sudah diizinkan oleh Allah untuk terjadi, tapi Allah ridho. Karena gini, kejahatan itu kan keseluruhannya diizinkan terjadi oleh Allah. Kejahatan yang diizinkan terjadi oleh Allah, maksud saya gitu ya. Itu keseluruhannya adalah istidraj. Saya ulang ya. Kejahatan yang diizinkan oleh Allah terjadi itu keseluruhannya adalah istidraj. Kayak korupsi berarti ya. Iya, istidraj itu luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh dengan cara yang nggak benar itu kan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Contoh. Ada orang korupsi misalnya. Dapat dia, triliunan dapatnya misalnya gitu ya. Pertanyaannya, rizkikah itu? Bukan. Karena kalau rizki itu barokah, luarnya nikmat, dalamnya rahmat, itu barokah. Ini enggak, luarnya aja nikmat. Orang lihatnya dari luar, wah enak dia, mobilnya bagus, rumahnya bagus, semuanya bagus. Orang lihatnya, tapi dalamnya laknat itu. Artinya apa? Pertama kita nggak tahu keadaan orang itu kan. Bisa saja dia dalam ketakutan, dalam kehinaan, dan yang kita tidak melihat lah. Dan yang pasti satu, cepat atau lambat, karena itu laknat isinya kan, cepat atau lambat, apa yang diperoleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan berapa banyak orang yang terhina dengan jabatannya, terhina dengan hartanya, terhina dengan apa yang dia miliki. Itu. Ada orang itu 2 bulan yang lalu dipanggil yang terhormat karena dipanggil yang tersangka itu kan bukan karena nggak punya uang, uangnya banyak. Cuman kan ya begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Dulu mah ratusan, sekarang udah Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan sungguhnya telah berlalu sunnatullah, kebiasaan Allah sebelumnya terhadap orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau kita lihat dari orang-orang terdahulu yang suka memperolok-olok para nabi itu ujungnya apa? Hancur. Fir'aun merolok-olok Nabi Musa dan Bani Israel, ujungnya hancur. Wah, ini bayinya datang ini, diri bayinya datang, Masya Allah. Monggo. Kapan hari saya batin diri bayinya ini, Masya Allah. Masya Allah. Monggo. Sudah berapa bulan, Bu? 2 bulan. Masya Allah. Oh, terus naik Grab gitu. Monggo Pinara. Monggo Pinara. Insya Allah. Kurang manis kan, Bos? Udah cukup, Bu. Jangan terlalu manis, Bu.
Saya sudah mandi soalnya. Oh, lanjut. Jadi sudah berlaku kebiasaan Allah terdahulu bagaimana orang-orang yang suka memperolok para nabi dan rasul itu ujungnya apa? Hancur. Mereka hancur. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, ada Namrud, ada kaum Ad, kaum Samud. Itu dulu mereka orang-orang yang telah memperolok-olok para nabi, ujungnya mereka hancur semua. Seolah-olah Allah mau menegaskan kepada nabinya, enggak usah khawatir wahai Nabi Muhammad SAW maksudnya, bahwa mereka yang akan berolok kamu ya nasibnya akan mirip seperti orang-orang terdahulu. Kalau enggak tobat, maka muncul kenyataan bagaimana Abu Lahab matinya dengan cara yang tidak baik. Terus kemudian istrinya Abu Lahab, terus kemudian Abu Jahal, terus kemudian dan beberapa abu-abu yang lain lah, Abu Gosok dan yang lainnya itu. Ya itu jadi. Abu Janda. Makanya hati-hati bagi sebagian orang yang suka memperolok-olok ajaran Islam, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lain, itu kalau nggak tobat ngerinya dihancurkan sebagaimana yang terdahulu itu dihancurkan. Masya Allah. Kalau ngeliat anak jadi pengen punya. Saya nggak mau. Ya Pak Ustadz tahan lagi dia. Enggak, sebenarnya Ngomong random. berhenti karena pengen punya anak tapi dari yang baru. Bukan, padahal saya nggak ngomong apa, padahal saya mau pengen punya cucu padahal. Iya. Masih ada pengingat, Pak Ustaz. Udah kan? Ada Jangan aja. ditanya. Oh lanjut. Iya. Laki-laki ditanya ibu ya. Allah. Pada masa saya cucu loh, pada masa saya itu. Tapi ya nggak apa-apa kok. Nggih. Oh lanjut. Itu anak cewek Pak Ustadz. Iya, Pak Masya Ustadz punya Allah. ada anak cewek. Oh ada stok, ada. Ada. Ustadz aman cewek cowok. Cewek-cewek lengkap, alhamdulillah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati Rasulnya Nabi Muhammad SAW di saat beliau menghadapi tantangan dari orang-orang yang mendustakannya dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, bahwa dia telah mengutus Rasul-Rasulnya di kalangan umat-umat terdahulu sebelumnya, dan sesungguhnya tidak sekali-kali datang kepada suatu umat seorang Rasul melainkan mereka mendustakan dan memperolok-olokkannya. Ini Allah sedang membesarkan hati Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Allah nggak usah membesarkan hati Nabi, tinggal langsung dibesarkan hati Nabi itu bisa Allah itu. Tapi kenapa kok seperti ini? Sebenarnya gini, ini sebenarnya ya. Kan sebenarnya kan ini kan tidak untuk Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini sebenarnya kan. Karena Nabi kan udah pasti terjamin lah. Untuk siapa Al-Quran ini sebenarnya? Untuk kita kan. Iya, itu seolah-olah Allah mau bilang sama kita melalui nabinya gitu loh. Karena ada beberapa ayat itu yang sasarannya nampaknya Allah bicara sama Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya itu untuk kita sebenarnya. Termasuk ini. Jadi seolah-olah Allah mau bilang kepada kita juga, Rin, tidak usah khawatir. Kalau kamu dihina orang, jangankan kamu yang bukan Nabi, Rin, Nabi aja dihina, apalagi kamu, Rin, kira-kira gitu. Dil, Faradila, Pak Fir, Budil. Ya. Ya. Dila. Tidak usah kecil hati, ada yang menghina. Jadi tidak hanya kamu, bahkan sekelas para nabi dan rasul pun. Iya. Jadi boleh gini, Bil, gue gak bayar arisan. nah, jadi di masa lalu itu para nabi dan rasul sudah ada yang menghina dan yang berolok-olok, apalagi kita yang bukan para nabi dan rasul. Nah, kita nggak usah berkecil hati. Bahkan resiko dari dakwah itu yang diantaranya dihina itu, bahkan didiskreditkan, bahkan tadi saya katakan difitnah. Karena saya ulang tadi, dalam talbis iblis, diantara puncak godaan iblis adalah dia kerahkan pasukannya dari bangsa jin dan bangsa manusia untuk menfitnah orang itu. Nah, saya ulangi, kalau jenengan kita kok sewaktu-waktu ada yang ngomong nggak bagus, ya tidak usah kaget, itu biasa itu. Serahkan semuanya kepada Allah. Apa perlu Ustaz kita klarifikasi? Kalau sekiranya diperlukan silahkan. Tapi kalau sekiranya nggak perlu biarin aja. Tapi biarinnya itu sambil menyerahkan diri kepada Allah. Sambil serahkan kepada Allah, adukan kepada Allah.
Kenapa? Karena supaya nanti Allah yang akan membereskannya. Jadi kita tetap butuh dan selalu butuh pada pertolongan Allah. Contoh misalnya, kita difitnah nih misalnya. Perlu nggak kita klarifikasi? Kalau perlu klarifikasi tidak apa-apa, silahkan. Misalnya ini kok kayaknya masif nih, berdampak pada usaha misalnya, berdampak pada keluarga. Wah ini harus saya terangkan ini, harus angkat bicara saya. Karena tidak seperti yang disampaikan ini, misalnya gitu ya. Tapi sekiranya nggak perlu, udah biarin aja. Nah dulu ya Nabi kita Muhammad SAW, kalau berkaitan dengan masalah pribadi, beliau sependek yang saya baca ya, tidak pernah istilahnya ini istilahnya, tidak pernah sibuk klarifikasi sana sini. Tapi Nabi menjawab fitnah itu dengan apa? Nabi menjawab dengan tindakan. Misalnya Nabi dituduh pembohong, Nabi buktikan bahwa Nabi nggak pernah bohong, menepati janji dan seterusnya. Nabi dituduh tukang sihir, Nabi buktikan bahwa Nabi bukan tukang sihir. Nabi dituduh gila, Nabi buktikan bahwa Nabi tidak gila. Tapi tidak pakai omongan, tapi dengan perbuatan. Itu yang kalau bahasanya Imam Syafi'i itu dengan istilah lisanul hal afsal min lisanil maqal. Jadi bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Misalnya gini ya, ada orang nuduh kita judes misalnya gitu. Ini misalnya aja. Tapi kita tidak pernah klarifikasi kemana-mana. Saya tidak judes loh, gitu, enggak gitu. Tapi kita dalam ketemu dengan orang kita senyum, Bu, mari. Orang kan ngelihat. Kayaknya enggak seperti yang diomongin orang itu deh. Dia enggak seperti itu. Buktinya, nah, ada buktinya kan. Tapi walaupun kita ngomong, tapi mendasar memang kita judes tetap aja akan ketahuan kan. Ibu-ibu saya nggak judes loh ya, ingat saya misalnya gitu, ya tetap aja judes itu ketahui kelihatan kan, walaupun ngomong kemana-mana, ingat loh ya saya nggak judes, ingat loh. Misalnya, saya tanya mau agak ekspresif, cuman Bu Reni takut komentar. Jadi singkat kata singkat cerita, yang penting itu bahasa tindakan. Makanya jenengan saya kita semua kalau ada yang menfitnah daripada sibuk klarifikasi mending jawab dengan bahasa tindakan. Bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Oh itu pelit, orang itu pelit. Ya biarin orang ngomong pelit. Yang penting kenyataan kita berbagi kan. Berbagi tetap karena Allah aja. Mau orang muji nggak muji terserah udah. Orang ngelihat kok orang melihat. Makanya dulu semua fitnahan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya mentah. Kenapa mentah? Karena mentah dan mental. Kenapa? Karena Nabi membuktikan dengan tindakan bahwa beliau tidak seperti yang dituduhkan. Bisa dimengerti ya? Nah, itu seperti itu. Ada orang yang datang ke Nabi klarifikasi ada, dan Nabi jelaskan. Karena mereka datang minta klarifikasi. Satu riwayat pernah saya baca itu ada seorang tokoh Yahudi ketika itu Nabi dituduh gila, Muhammad gila gitu. Terus ada tokoh Yahudi, dia pakar kejiwaan rupanya, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW menemui klarifikasi, mau nanya apa betul Nabi itu gila. Begitu si Yahudi nanya, Nabi jawab, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nabi jelaskan sebelumnya, Nabi muqaddimah kayak ceramah gitu ya. Terus begitu selesai, kata si Yahudi itu, maaf, tolong diulang lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dengan pujian-pujian yang bagus. Kata si Yahudi, sebentar, tolong diulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu. Akhirnya Nabi itu mengulang muqaddimah itu sampai 3 kali kurang lebih. Terus si Yahudi itu mengatakan, cukup sudah. Anda tidak gila. Yang mengatakan Muhammad gila itu yang gila. Itu kata si Yahudi itu. Jadi yang mengatakan Muhammad gila itu yang gila, kata si Yahudi itu. Jadi ada orang yang klarifikasi ke Nabi ada. Yang klarifikasi Nabi jelaskan. Yang tidak klarifikasi ya Nabi ya menjawab dengan tindakan tadi itu. Itu seperti itu. Tapi pernah, karena ini berkaitan dengan publik ya. Suatu saat Nabi itu dituduh sebagai seorang yang pelit oleh seorang yang dia pimpinan kepala suku gitu. Kalau zaman itu ya kalau kepala suku yang ngomong kan anak buahnya pada ngikut itu. Suatu saat orang ini merasakan kedermawanannya Nabi. Kata orang itu, ternyata Anda ini dermawan ya.
Padahal saya sudah terlanjur ngomong ke orang-orang Anda itu pelit. Kata Nabi, sekarang Anda bicara ke kaum Anda bahwa saya tidak pelit. Kenapa? Karena fitnah sudah terlanjur menyebar. Dan Nabi menyuruh orang ini ngomong kepada kaumnya. Karena apa? Karena dia ngomong di depan publik bahwa Nabi pelit, maka klarifikasinya di depan publik bahwa Nabi tidak pelit. Apa Nabi riya? Tidak mungkin Nabi riya. Konteksnya apa ini? Kalau seorang pemimpin distempel buruk, kan tidak punya pamor. Sementara Nabi kan pemimpin yang harus memimpin umatnya. Lah kalau itu nggak diklarifikasi, ngerinya nanti apa? Nah, Nabi tertuduh sebagai orang yang pelit. Itu seperti itu. Jadi ada masa juga kadang di mana kita maksa orang untuk ngomong. Makanya kalau di media itu kan ada pencemaran nama baik, terus tuntutan minta maafnya di publik, ya di media sosial misalnya harus selama 7 hari berturut-turut, itu tidak apa-apa itu. Demi untuk membersihkan kehormatan kita sebagai misalnya sebagai seorang pengusaha, kan jangan sampai nama kita jelek misalnya. Itu yang dulu dituntut oleh temannya Bu Faradila misalnya, agar orang yang menuduh ya temannya Bu Faradila gini-gini itu agar meminta maaf dalam waktu, kalau enggak akan disomasi atau apa gitu ya. Enggak tahu akhirnya minta maaf enggak itu akhirnya? Enggak tahu juga Ibu. Ibu enggak ngikut Ibu ya. Temannya Bu Faradila itu. Jiwa aja ntar lihat di sosmed besok, tapi yang kayak gini mana aku. Iya. Biasa Pak Maria Teguh ya, Pak? Iya betul. Yang soal itu loh, soal apa itu, kecantikan apa namanya? Skincare apa itu. Ya baik. Jadi singkat kata singkat cerita, ada saatnya di mana mesti begitu. Termasuk ada kasus orang yang namanya inisialnya EK, E dan K misalnya. Itu yang menghina seorang ustadzah yang lagi ngajar tafsir itu atau fikih. Saat itu fikihnya pas pembahasan masalah kedalaman wanita itu. Ya, pokoknya ada mirip menyerempet ke masalah seksiologi. Nah, si tokoh buzzer ini, dia buzzer memang, di politik juga buzzer ya, cenderung ke kiri. Wah, itu menghina sang ustadzah ini yang macam. Dia lupa kalau sang ustadzah ini putri seorang kiai besar di Jawa Timur kan. Santrinya pada marah itu. Dicecar dia di media sosial. Akunnya akun real kalau yang mendukung sang kiai ini, kalau ini kan akun abal-abal kalau yang si buzzer ini. Iya, wah, langsung dia dipaksa datang ke pesantren Lirboyo untuk minta maaf. Di Lirboyo. Datang minta maaf. Kata punyainya gini, jangan minta maaf sama saya, kata beliau. Ini bagusnya beliau. Anda tidak punya salah dengan saya, tapi Anda salah kepada ulama yang ilmunya sudah saya sampaikan. Anda telah menyakiti hati kaum muslimin. Anda harus minta maaf kepada kaum muslimin. Kalau saya nggak bisa memaafkan, saya bukan siapa-siapa. Anda menghina saya karena saya menyampaikan ilmunya para ulama dalam hal ini. Itu jawaban Sining tadi itu. Ya, itu benar, itu keren itu. Jadi dia dipaksa untuk meminta maaf kepada kaum muslimin gitu. Nah, jadi bukan soal pribadi, ini soal kehormatan kaum muslimin dalam hal ini. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Anas dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Anas radhiyallahu anhu dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yang artinya demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang kafir. Al-Hijr ayat 12, makna yang dimaksud ialah kemusyrikan maksudnya. Dan memang para nabi dan rasul itu kan ibarat cahaya di tengah-tengah kegelapan. Biasanya orang hidup dalam kegelapan, tahu-tahu ada cahaya. Nah, sebagian orang itu nggak terbiasa gitu. Makanya sebagian mereka kaget, sebagian ya senang. Ya yang senang ya masuk Islam, yang nggak senang ya ngomong macam-macam. Karena bagi penyuka gelap, cahaya itu siksaan. Tapi bagi sebagian normalnya orang, cahaya itu justru menjelas apa? Menyenangkan. Kenapa? Karena kan menjadi lebih terang semuanya. Bagi penyuka kegelapan, cahaya itu memang masalah. Itu seperti itu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad khalat sunnatul awwalin." Dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Artinya telah diketahui apa yang diperbuat oleh Allah terhadap orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya, yaitu dia membinasakan dan menghancurkan mereka. Juga bagaimana Allah menyelamatkan para nabi dan para pengikutnya di dunia dan di akhirat. Sudah menjadi mekanisme Allah. Orang-orang yang begitu pasti hancur, dan hamba-hambanya yang soleh pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustadz, itu Nabi Yahya meninggal, Nabi Zakaria meninggal. Berarti kan ada nabi yang tidak ditolong oleh Allah. Enggak gitu. Gini. Penjelasannya gini. Bagi para nabi dan rasul, dibunuh atau mati itu enggak jadi soal. Karena bagi para nabi dan rasul, selepas kematian pasti lebih bahagia. Karena enggak ada nabi dan rasul yang celaka, itu udah ada. Jadi mati enggak mati sama saja. Itu satu dulu. Yang kedua, para nabi dan rasul itu harus pernah mengalami kekalahan, supaya terus kemudian tidak dituhankan. Dan yang ketiga, kalaupun kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu mati, tapi dengan cara itu setelahnya kan mereka yang membunuh itu dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi kita mungkin pernah baca dalam sirah ya, tentang ketika Nabi dilukai di Taif. Ketika Nabi dilukai di Taif itu apa yang terjadi? Malaikat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Nabi, satu tetes darahmu netes ke bumi, adab langsung turun kes. Itu Nabi sibuk agar lukanya jangan sampai darahnya netes ke bumi. Karena kalau sampai darah Nabi netes ke bumi, langsung adab turun. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang membunuh beliau itu akhirnya yang mati terhina. Naudzubillah min dzalik. Nah, demikian juga ketika kemudian di perang Uhud itu Nabi kan terluka itu, mengucurkan darah. Terus ada sahabat yang pasang badannya di bawah Nabi supaya darah Nabi jangan sampai jatuh ke bumi. Karena kalau sampai darah Nabi jatuh ke bumi, adab kes langsung turun. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, kalau bagi para nabi dan rasul, hidup dan mati itu sama saja. Artinya mereka kalaupun meninggal setelah kematiannya itu pasti lebih bahagia. Karena nabi dan rasul tidak ada yang celaka itu. Walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Ngono ae omongane. Jadi seandainya nih para nabi diberi mukjizat oleh Allah membuka pintu langit itu ya, dan menganga pintu langit itu, tapi dasarnya memang ingkar. Ngomongnya apa? Sihir gitu. Main Nabi Musa itu dengan mukjizatnya yang tongkat jadi ular, tangan bercahaya, terus apalagi membelah lautan dan itu orang-orang yang memang dasar hatinya ingkar mengatakan apa? Sihir. Tapi yang hatinya melek, yang tahu betul itu adalah mukjizat, seperti tukang sihirnya Fir'aun itu malah tobat. Karena dia tahu ini bukan sihir. Kalau yang dilakukan oleh tukang sihirnya kan memang sihir. Tapi yang dilakukan oleh Musa itu, kata tukang sihir ini bukan sihir, ini asli ini. Ini mukjizat, makanya akhirnya beriman. Nah, sementara Fir'aun dan bola-bolanya tetap dalam kekafiran. Makanya kalau bahasa kita ini percuma, walaupun Allah kasih Nabi itu mukjizat yang macam-macam, kalau bang dasar hatinya orang itu ingkar, buh yo opo carane, tetap Nabi itu akan dihina dengan mengatakan apa? Halah sihir, paling ini tipu daya, main gitu aja. Nah, padahal dalam Islam mukjizat itu ada, karomah itu ada, maunah itu ada. Makanya kita ini jangan berat terkecoh juga dengan keanehan-keanehan.
Karena sebagian bisa sihir, bisa tipu daya juga. Tapi jangan digebiah uyah, jangan dipukul rata. Kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol biasanya. Jadi kalau jangan dipukul rata, lantas kemudian dianggap semuanya sihir. Ada sebagian tuh yang keaneh itu memang mukjizat dari Nabi dan Rasul. Kalau sekarang karena udah nggak ada Nabi dan Rasul, ya paling nggak, maksudnya Nabi akhir zaman kan Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Bahwa Nabi yang lain masih ada, seperti Nabi Khidir ada mata masih hidup, Nabi Idris ada mata masih hidup, itu persoalan lain ya. Ada mata Nabi Ilyas juga, Allah alam bisawab. Tapi yang pasti kalau sekarang yang ada itu adalah karomah atau mauna. Berarti karomah itu ada, Ustaz, ada. Nah, cuman memang kita harus hati-hati karena pada sebagiannya kadang itu yang mainan orang-orang juga. Itu makanya harus hati-hati. Orang-orang yang betul-betul punya karomah dengan yang edok-edok punya karomah itu tetap berbeda. Karena kadang ya tadi itu ada permainan-permainan itu. Makanya tetap harus hati-hati. Nah, kalau jenengan datang ke seseorang yang katanya punya karomah itu ya, biasanya sih kalau dia yang ngomong dia punya karomah, biasanya sih bohong biasanya. Biasanya tapi. Karena justru yang punya karomah itu biasanya malah menyembunyikan karomahnya biasanya. Dan kalaupun tampak itu karena nggak bisa disembunyikan biasanya. Kenapa? Ya, gini loh, karomah itu kan nggak bisa seenaknya, Bu. Jadi kalau misalnya Bu Wati, saya rubah jadi susu ini ya. Nah, ini bukan karomah itu. Itu ngelmu namanya. Tapi kalau dalam satu kejadian tertentu di mana tidak disengaja, qadarullah tiba-tiba ada keanehan gitu, nah itu baru namanya karomah. Tapi yang pasti karomah itu untuk orang-orang yang hubungannya dengan Allah baik, dengan sesama dia juga baik. Dia seperti itu. Dulu kayak pengen lagi ya. Cucu dah ya, cucu. Jadi ketawa. Bapak Haji udah punya cucu, Pak Haji? Jenengan? Kalau jenengan? Oh belum, yang asli. Yang jenengan yang asli belum nih. Kalau yang Pak Haji sudah. Okay. Oh lanjut. Sampai mana tadi? Mujahid dan Mukatsir serta Ad-Dhahak mengatakan bahwa makna ayat tersebut ialah pandangan mata kamilah yang tertutup. Maksudnya ya dia dasarnya ingkar itu aja lah. Kota dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa pandangan kamilah yang dibutakan. Menurut Al-Aufi dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pandangan mata kami dikaburkan. Dan sungguhnya kami terkena sihir. Al-Kalbi mengatakan mata kamilah yang dibutakan. Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang artinya pandangan kamilah yang dikaburkan. As-sakran artinya orang yang tidak sadar akan hal sehatnya, yakni mabuk. Ya maksudnya itu disihir tadi itu menurut mereka. Padahal mukjizat para nabi itu bukan sihir. Mukjizat para nabi itu nyata adanya. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafidnaha min kulli syaitaanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Rasi bintang sampai sekarang masih bisa kita pakai untuk menunjukkan arah. Itu nggak mungkin nggak sengaja itu. Dari sejak mulai Allah ciptakan sampai sekarang rasi bintang itu masih berlaku. Jenengan kalau di tengah hutan atau di laut tidak bawa kompas, kalau ingin tahu arah timur, barat, selatan, tinggal rasi bintang itu. Itu rasi bintang itu dari sejak awal Allah ciptakan sampai sekarang bentuknya masih sama, termasuk menunjuk arah kemana. Itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Itu rasi bintang.
Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya dengan bintang gemintang tadi. Makanya kalau ada hidup tanpa cinta bagai, dan kami menjaganya seperti langit yang tak berbintang. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dan dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi malaikat itu kalau mau mengeksekusi takdir seseorang, itu ngobrol di antara sesama malaikat itu. Obrolan mereka itu di kuping oleh setan-setan bangsa jin untuk disampaikan bocoran takdir itu kepada sekutu-sekutunya, para dukun-dukun, para peramal-peramal itu. Dulu sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, langit itu los. Jadi setan bisa nguping secara leluasa dulu. Makanya dukun-dukun peramal-peramal sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW banyak yang tokcer, cespleng. Kenapa? Karena jin-jin itu bisa nguping takdir yang akan turun itu dengan leluasa. Nah, sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka nggak bisa lagi nguping secara leluasa, karena begitu mereka nguping, baru kedengaran sebagian sudah dihantam pakai bintang yang berekor itu. Itu komet apa namanya? Ya itulah pokoknya. Sehingga sebagian terdengar, sebagian tidak. Makanya dukun yang belakangan itu sering tidak tokcer. Tapi kadang ada benernya ya, karena sebagian terdengar, sebagian tidak. Jadi malaikat itu tadi malam itu ngobrol. Nanti baca dulu datangnya terlambat. Bawa temannya, misalnya gitu. Itu ada obrolan. Nah itu jin itu ya. Iya betul. Itu sudah. Tapi nggak terdengar semuanya. Kenapa? Karena sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka dilempar oleh bintang yang berekor tadi, yang bersemburat api itu. Sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya menguping takdir itu. Nah, jadi saya ulang ya, takdir yang dieksekusi hari ini, itu malaikat eksekutornya itu pas turun sambil ngobrol sesama malaikat. Kalau bahasa kita, malaikat mau kemana? Padahal sama malaikat. Oh, saya mau mengeksekusi takdirnya Bu Faradila. Mau mantu dia. Nah, eksekusinya apa? Dilancarkan. Semoga ya amin Allah insyaallah. Diberkahi juga amin insyaallah. Ya, oh saya mau eksekusi si fulan. Ada apa? Mau naik jabatan di hari ini. Wah, takdirnya misalnya gitu. Loh mau kemana? Mau ke Pondok Kopi, rumahnya Ririn itu. Itu ini insya Allah ntar rumahnya jadi rumahnya dia beneran. Amin insya Allah. Ya. Semuanya gitu. Buati juga. Amin. Jadi itu antar malaikat itu ngobrol gitu loh. Antar malaikat itu ngobrol. Nah itu dikuping oleh jin, bangsa setan dari jin. Cuman sebagian terdengar, sebagian tidak, karena mereka tidak bisa mendengarkan secara utuh. Nah, karena dilempar oleh api tadi, oleh bintang yang berekor tadi itu. Semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Semuanya ditakar oleh Allah. Makanya di pegunungan tropis tidak apa-apa, santai aja Bu, nangis juga nggak apa-apa. Ya. Di pegunungan tropis itu rata-rata Allah tumbuhkan. Oh mau asih dulu ya monggo. Oh Di belakang kamu. Bangku aja sih. boleh santai aja, nggak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan anak kecil. Kipasannya nggak? Ada. Kalau kipas anginnya itu matiin aja dulu. Iya, soalnya niat dari Allah sudah tertanam, nggak ada halangan untuk mengaji. Masya Allah, Membawa bayi. Masya Allah. Semoga berkah bayinya, berkah itu. Belum sadar, belum bisa. Seminggu lagi Wes ya, jadi saya ulang sekali lagi, semua diukur oleh Allah. Di gunung-gunung tropis kebanyakan gunungnya ditumbuhkan oleh Allah kayu-kayu yang akarnya panjang.
sehingga bisa menahan erosi. Orang datang ditebangi seenaknya, ditanemin tanaman yang akarnya pendek. Akhirnya pas hujan longsor. Itu gara-gara ulah tangan-tangan manusia. Lautan, di bibir laut itu Allah tumbuhkan bakau. Di dalam laut ada terumbu karang. Itu ternyata punya fungsi di antaranya ngerem pergerakan air laut ke darat. Supaya tidak ada abrasi laut dan ombak juga tidak terlalu los ke darat. Orang nangkep ikan dibomi, dia rusak terumbu karangnya. Terus pohon bakaunya dibuat tempat wisata tebangi. Akhirnya apa? Terjadi abrasi laut. Pas terjadi gempa, air bisa naik ke daratan sampai 25 km itu. Itu gara-gara ulah tangan manusia. Ya begitu. Kayak ini aja ya, ngebangun aja nggak berhenti. Apartemen, jalanan lagi ditinggiin. Ya begitu. Kalau itu mah ngabisin anggaran itu Bu, ngabisin anggaran. Iya, supaya tahun depan anggarannya. Tapi yang saya heran tuh lewat itu apa lupa ngomong lagi tadi. Oh, udah bayar. Padahal udah itu ya udah bagus. Udah kawin kenapa ditutup? Kemarin di sini sebenarnya waktu itu sih gua kemarin beberapa bulan di Beragam. ya biar kelihatan ada kerjaannya Bu. Iya betul. Nah, di tempat saya juga di aspal tapi nggak sampai ditutup karena Dari- kerjanya malam. Iya kan kalau asal langsung kering ya. Aspal Iya. kering. Ya biar kalau makin ditekan-tekan makin iya padat. iya biar kelihatan ada kerjaannya itu loh. Aspalnya nggak udah nggak kayak setahun lagi kerja. Udah basah kalau udah mati udah boleh. Oh jadi tadi Pati masih muter. Yang depan itu kan sama orang country. Dan kami telah menjadikan untuk kalian di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kalian sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan untuk kita. Dan Allah yang mencipta rezeki buat mereka dan bukan kita. Jadi kita jangan kegeeran yang ngasih makan ikan di laut. Bukan kita yang kita tidak ikut memberikan makan makhluk-makhluk Allah yang itu semua rezekinya Allah yang nanggung. Kita tinggal makan aja. Nah, itu Ustaz, yang ternak-ternak itu tampak kasat mata memang yang ngasih makan yang ternak. Karena itu kewajiban dia memang. Tapi hakikatnya yang ngasih rezeki siapa? Allah. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo. Kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau soal yang oleh-oleh kan Nabi itu juga diperoleh-oleh. Hmm. Kayak Nabi Musa aja kan. Walaupun dia udah yang dia dipikir Sina menemui Allah itu tahunya kan umat yang udah ditolongnya malah bikin apa Pak sapi betina Samiri. sapi yang Iya, sapi yang bisa ngomong itu. dia yang Samiri itu ya. Samiri, ya. Nah, tapi kalau Sulaiman kan dia bisa ngomong di bahasa setan majin. Apa kan beliau itu apa karena dia nabi yang paling kaya jadi kayaknya dia nggak ngalamin di Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah kehilangan cincinnya. Dulu kan gak kayak sekarang Bu, ada fotonya Bu. Dulu kan untuk membuat foto kan mesti ngelukis. Orang mana tahu Nabi Sulaiman kalau nggak pernah ketemu sama Nabi Sulaiman. Salah satu tanda bahwa dia seorang raja adalah cincin. Suatu saat cincinnya dicolong sama setan. Beliau nggak bawa cincin. Orang yang kenal beliau tetap hormat raja, yang nggak kenal nggak tahu kalau beliau itu raja. Disitulah beliau di Pulau Kodo itu sama orang, dikerjain sama orang. Ya beliau pernah dihina juga. Jadi Nabi Sulaiman pernah kehilangan cincinnya sampai beliau cukup lama menggelandang. Iya. Beliau lagi sidak lapangan. Kan kadang nggak bawa pengawal gitu loh. Nah, orang taunya dia raja kan kalau ada cincinnya. Kalau nggak ada cincinnya kan dengan dia orang biasa.
Itu cukup lama juga itu cincin dicolong oleh setan itu. Jadi Nabi Sulaiman pernah dikerjain juga sama setan itu, pernah. Nah, itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Masya Allah. Jauh. Oke, monggo. Oke, silakan. Bayi wanita sekarang kan di rumah sakit juga disunat. Iya. Kita Kebidan. Ya. ini juga enggak. Ada yang mau? Sih, Iya. sunat Tapi wanita. ada kok yang rumah sakit itu mau yang klinik yang di mana dermaga itu si cantik lah yang Harus nggak sih Pak sebenarnya kalau wanita itu? Saya jawab ya. Jadi gini. Iya, saya juga nggak mau Mas. Enggak. Saya mau terangkan dulu gini. Di dalam Islam, khitan wanita itu hukumnya mubah. Mubah itu enggak wajib, enggak sunnah, boleh. Sebenarnya Nabi mensyariatkan khitan bagi wanita itu tidak wajib. Itu lebih kepada karena supaya nafsu wanita itu tidak liar. Ya karena wanita itu kalau nggak dikhitan itu khawatirnya tidak punya rasa malu gitu loh. Enggak, tunggu dulu belum selesai. Khawatir nggak punya. Kalau nggak dikhitan, khawatir nggak punya rasa malu, terus ngerinya nanti syahwatnya itu liar gitu. Tapi masalahnya kalau yang khitan itu nggak pinter sampai terlalu dalam, itu bisa frigid pada wanita. Itu juga nggak bagus. Makanya kan harus orang yang memang betul-betul ahli, ya paham tentang itu. Nah, karena hukumnya tidak wajib, nggak sunnah, nggak mubah, ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Itu gimana solusinya? Ya diajari anaknya akhlak, diajari agama, dinasihati. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Frigid itu nggak hot. Dari frigid itu nggak hot. sampai batuk. Ya kan maaf kan ada sebagian kaum wanita itu yang selalu bergairah gitu. Tapi ada juga yang frigid dan ada. Itu berarti gara-gara disunat atau tidak? Bisa jadi ya bisa jadi salah satu bisa jadi itu adalah mungkin dulu nyunatnya terlalu dalam, bisa be frigid katanya. Tapi terlepas dari itu ya hukumnya sih mubah. Jadi ibu mau sunat boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bebas saja sih sebenarnya. Allah a'lam bishawab. Jadi enggak usah terlalu berkeras-keras. Jadi enggak usah terlalu fanatik untuk disunat, enggak harus. Kalau mau kenapa? Sunat. Iya ada dukun bayi biasanya yang bisa. Iya dukun bayi. Dukun bayi misalnya. Bayi itu mungkin ya. Iya, dukun bayi pokoknya bisa dukun bayi. Cuman dikerik dikit aja. Nggak boleh. Apa? Dokter resmi itu nggak boleh sekarang. Iya kan iya itu. Ya. Itu kerjaannya WHO itu. Enggak kalau rumah sunat gitu loh Pak, kan ada. Oh, jangan dukun bayi aja. Dukun bayi bisa, dukun bayi. Dukun bayi itu bisa, dukun bayi. Enggak kan? Bawi gendong. Ada lagi? Dia Ustaz. Yuk. Kakak saya kemarin 3 tahun itu kan ibu saya yang darah seperti adat istiadat yang sudah kita tahlil. Iya. Memang terus terang saja saya sebenarnya kurang pas gitu karena ibu saya kesannya Memaksakan. berlebihan. Enggak, Berlebihan. dayanya insya Allah ada. Cuma Oh. terlalu berlebih-lebihan kalau saya. Saya sampai bilang kenapa sih harus segitu banyaknya gitu. Yang sederhana aja. Tapi ibu saya bilang, ini kan uang juga uang dari gaji pensiunan papa. Wah saya langsung angkat tangan pada ngomong gitu. Oke. Saya agak rasa agak takut Pak Ustadz kan sekarang kan ibu saya sendiri di sana bersedia gitu. Kita nggak tahu umur, misal ya nggak tahu juga pas saya duluan atau orang tua saya duluan. Kalau ibu saya semisal duluan, takutnya penyelenggaraan tidak seperti waktu ayah saya. Saya takutnya kemarin bapaknya begini, kok sekarang ngomongnya nggak ada, nggak begini gitu. Saya takutnya gitu Pak Ustadz. Padahal kan anak itu kan punya kemampuan masing-masing gitu Pak Ustadz.
Kalau kita punya kehidupan sendiri, itu bagaimana Pak Ustaz? Masih agak gitu. Jangan dulu ya. Ini takut omongan orang. Iya. Terus ini Ya, tapi gitu. kan nggak tinggal situ juga. Tapi ibu saya kan tinggal di situ. Itu dia Ya, takutnya ini gor. Ibu saya yang orang Jawa ya. Dan kemarin sempat juga tuh Pak Ustaz ada apa ya, teman saya gitu, mertuanya kesini meninggal terus kayak gitu, ibu mertuanya ngomong dia punya anak 4, jadi terus dia bilang gini, pokoknya untuk acara 3 hari sampai 40 hari dia minta 30 juta. Kan itu orang tua, mertuanya yang perempuan, kan yang mertua yang laki-laki meninggal. Jadi 4 anak itu dibagi, 1 anak harus 7 juta setengah. Mampu nggak mampu harus 30 juta. Astagfirullahaladzim. begitu. Terus sampai dengan itu sampai utang-utang. Lalu sampai astagfirullah jadi ingat bapak saya kayak gitu jadinya. Dan itu malah jadi sebenarnya dalam agama Agama ya, Pak. jadi dosa itu. Tapi paksa mertuanya mau, dia harus begitu. Itu ibu kurang ngaji itu. Ajak ke sini. Aturan dia main. Ajak ke sini, kan jauh mahal. Saya mainnya sama bumi. Suruh mocok arisan. Dia mau Haji. Jadi kita punya teman ya. Dia itu lagi seleksi sama ustazah kita justru. Jadi teman kita itu, ustazah itu pernah dia ceritanya gini, dia pernah jalan-jalan ke Tarim sama beberapa teman. Nah di sana ada kejadian yang kurang menyenangkan sama teman yang satu yang lagi. Nah teman saya ini ya si A ini bermasalah sama ustazah. Bisa nggak sih nggak tahu. Oh iya. Jadi di pas sampai Jakarta omongannya udah mulai kamu saja dia gede banget kasar, meremehkan gitu ya. Si A ini memang kepala komunitas lah ya. Nah besok di Jakarta pada ngomong itu kan banyak. Nah sekarang yang saya mau pertanyakan, ada teman kita sesama grup, akhirnya tadinya dekat sama ustazah ini, kita juga dekat sama ustazah ini, dekat, akhirnya sekarang nggak, kenapa? Karena dia berfoto sama orang-orang komunitas yang di sini. Ustazahnya mungkin sensitif, nggak suka kalau teman kita ini foto, padahal dia udah mau merubah niat, dia bilangnya kayak mau merubah hati, udah nggak mau ada musuh, nggak mau ada kebencian, nggak mau ada masalah. Nah, ustazahnya ini merasa kayak dulu lu jelek-jelekin dia gitu loh, ustazah. Dulu lu bela-bela gue kayak apa, sekarang lu malah bareng dia gitu. Jadi mungkin kalau saya positifnya mungkin udah tua ya, udah 60-an, jadi sensitif apa gitu. Ustazahnya maksudnya 60-an. Ya. Baik. Nah, kalau kan harusnya samina wa atona. Kalau samina wa atona itu dalam hal apa? Dan sebagai seorang ustazah seharusnya bagaimana, seorang murid harusnya bagaimana? Iya. Yang pertama itu gini, tentang tahlil tadi ya, tentang apa sedekah untuk orang yang meninggal. Prinsip dulu ya, kalau mampu sih nggak ada masalah. Mau mewah mau nggak mewah terserah lah. Jadi mau mewah mau nggak mewah asal mampu ya, dan asal atas kemauan sendiri tidak ada tekanan. Jadi menurut saya itu tidak ada masalah. Ya memang efeknya nanti kalau tidak tahu siapa yang meninggal terlebih dahulu tuh anak-anaknya harus mengadakan acara yang serupa, kok nggak semewah ibunya, mungkin jadi omongan orang, itu konsekuensi. Jadi menurut saya ya ibu nggak usah, ya bahwa kemarin ibu ngasih pertimbangan itu nggak salah, bahwa kemudian ibunda ibu memaksakan ya sudah, itu maunya beliau. Yang lalu biar berlalu, kedepannya aja yang mudah-mudahan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu, kalau sampai tadi yang model teman ibu itu, dalam Islam itu kalau ada orang kena musibah kematian itu harusnya dibebankan diringankan bebannya. Kalau ini kok malah dibebani ya, berarti yang membebani itu yang berdosa. Nah, jadi dalam hal ini mestinya si orang tua ini kan meringankan beban anak-anaknya. Ini kok malah membebani anak-anaknya untuk mengadakan acara yang dipaksakan itu. Harusnya kan semampunya. Makanya dalam hal ini kalau memang orang tuanya tahu anaknya tidak mampu dan dipaksa untuk mampu sampai ngutang sana ngutang sini, kalau menurut saya dalam hal ini ya orang tuanya zalim menurut saya ya, ibu mertuanya tadi itu zalim menurut saya. Karenanya kemudian ya harusnya betul ya semampunya. Wong ini acara juga
acaranya orang yang kena musibah juga kan, dan tidak harus. Malah sebenarnya Bu, kalau memang harus memberikan sedekah ya, itu akan lebih baik kalau sedekah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir sebenarnya. Iya, masjid, musola, majelis taklim, pesantren, perbaikan jalan, modal usaha, ya siswa sekolah, pengadaan buku, pengadaan Al-Quran. Itu ya Bu ya. Terus mengenai Bu Haji tadi gini Bu Haji. Kita ini kalau kepada guru itu usahakan berdoa seperti doanya Imam Nawawi itu. Imam Nawawi itu diantara doanya gini, ya Allah, tutuplah aib guru-guru hamba. Ya Allah, tutuplah aib guru-guru hamba, jangan sampai engkau perlihatkan aib guru hamba kepada hamba. Karena termasuk musibah kalau seorang murid melihat aib gurunya. Nah tadi rupanya dalam safar ke Tarim tadi misalnya, terus si murid itu melihat aib gurunya, yang menurut dia bla bla bla. Itu sebenarnya itu musibah bagi si murid itu. Apakah dia akan tetap istiqomah hormat kepada gurunya atau akan mencela gurunya? Rupanya si murid salah, mengambil sikap mencela gurunya. Padahal siapa orang yang sempurna? Nggak ada orang yang sempurna. Guru nggak ada yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Itu pun kan disempurnakan oleh Allah. Maka harusnya sang murid kalau melihat sikap gurunya yang nggak benar itu, cukup nggak setuju aja, tapi tetap harus hormat sebagai guru terhadap sikap guru yang menurut dia nggak benar itu. Mestinya dia nggak setuju terhadap sikap itu, tapi tidak lantas kemudian meniadakan penghormatan kepada sang guru. Itu seperti itu. Makanya kalau bisa seperti Imam Nawawi berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib guru-guru hamba, jangan tampakkan aib guru hamba kepada hamba. Karena ketika aib guru tampakkan kepada muridnya, itu musibah bagi sang murid. Artinya itu kejadian yang gak enak, dan itu ujian. Apakah dia akan tetap hormat kepada gurunya, atau dia malah durhaka kepada gurunya. Nah, dalam hal ini nampaknya teman ibu mengambil sikap yang salah, dengan cara ngata-ngatain ustazahnya. Ternyata ustazahnya gitu, itu salah. Yang betul harusnya adalah ya itu aib guru saya. Ya, saya tutup aibnya. Terhadap sikap beliau begitu saya tidak setuju. Kalau memang itu aib yang membahayakan, cukup diberitakan sekedarnya agar orang lain selamat dari tipu dayanya misalnya, gitu aja. Tapi tetap hormat, taruh hormat, karena bagaimana dia guru. Itu satu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, sikap guru. Nah, ini sikap guru. Saya pernah nulis status, ingat saya. Jangan pernah melaknat murid. Misalnya ada murid yang durhaka gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita sebagai guru melaknat murid, terus ilmu kita nggak bermanfaat pada murid itu, yang rugi kita sebagai guru. Maaf, ada murid kurang ajar sama kita sebagai guru misalnya. Lalu kita melaknati dia. Gara-gara kita melaknati dia, ilmu kita nggak bermanfaat ke dia, kan rugi kita. Udah capek-capek ngajarin, mending kita maafkan aja. Di guru itu lapang dada aja. Terhadap kelakuan murid yang mau macam-macam, guru itu yang betul lapang dada aja. Udah, saya maafkan. Kenapa? Karena kita tidak ingin ilmu yang kita ajarkan tidak bermanfaat. Padahal kita ingin ilmu kita bermanfaat kan? Karena kalau ilmu kita nggak bermanfaat, yang kita ajarkan sama dia, rugi kita udah capek-capek ngajarin. Dalam arti, ya rugi tadi, enggak iya. Yang harusnya dapat pahala nggak jadi. Jadi mending itu harusnya. Jadi kalau konsep ini dipahami, apapun keadaannya, guru dan murid akan tetap harmonis sebenarnya. Jadi murid sebetapapun dia melihat kekurangan gurunya tetap hormat. Guru sebetapapun melihat muridnya kurang ajar tetap sayang. Ya, tetap dimaafkan. Iya. Ya, bahwa kemudian ada slack itu biasa. Yang penting slacknya itu tetap jangan sampai mengutuk kalau bisa. Nah, yang si murid jangan sampai kemudian tidak hormat sama gurunya. Saya secara pribadi itu ada dengan beberapa orang tertentu lah, dari keluarga guru saya misalnya, yang saya itu gak cocok misalnya gitu ya. Tapi saya tetap hormat. Bahwa ada prinsip-prinsip yang saya tidak sepakat, tidak apa-apa, tapi saya tetap hormat. Itu seperti itu. Karena apa? Karena beliau adalah keluarga guru saya. Alhamdulillah sih kalau masya Allah kalau dengan guru saya yang secara langsung sih boleh dikata saya tidak ada masalah. Cuma kadang dengan putranya atau dengan saudaranya kadang ada ketidakcocokan. Tapi saya tetap menghormat. Kenapa? Karena bagaimana juga ini adalah keluarga guru saya. Tapi nggak cocok tetap nggak cocok, biasa aja gitu. Tapi tetap tidak mengurangi rasa hormat kita.
apa jeleknya sih kita tetap hormat kepada guru yang anggaplah dia berbuat salah misalnya, atau dia punya aib, apa jeleknya? Nah, guru juga gitu sama, jangan karena Anda murid nakal terus dikutuk, ilmunya nggak bermanfaat kan sayang. Kalau gara-gara kutukan guru ilmunya nggak bermanfaat, yang harusnya dapat pahala jadi nggak dapat pahala gara-gara ilmunya nggak bermanfaat. Seharusnya sih gitu harusnya. Wallahu a'lam bishawab. Murid sampai bilang gue nggak mau kalau dia yang gue bikinnya, gue nggak mau kalau dia di kajian ini sampai manggilin gue nggak mau datang. Dia bilang kayak gitu. Muridnya itu ya. Aku belum dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Intinya satu, guru itu nggak ada yang sempurna, karena guru juga manusia, pasti ada kekurangan, pasti. Ada ulama yang mengatakan begini, abaikan aibnya, fokus pada ngambil ilmunya aja. Ada yang begitu. Jadi kita datang untuk ngambil ilmunya, perkara aib itu urusan beliau dengan Allah, urusan kita ngambil ilmunya. Kita belajar dari beliau dan tetap hormat biasa aja. Ketaatan itu selama dalam ketaatan kepada Allah. Kalau perintahnya melanggar perintah Allah, jangan ditaati. Itu aja sih rumusnya. Jadi kayak Gus Miftah yang lihat di pesek itu ya. iya. Ya pokoknya kalau udah berlebihan ya jangan diikuti itu aja. Ya kan nyeleneh, tapi kan enggak, saya mah tetap kalau dia ceramahnya semua. Benar, iya, iya. Iya. Ya, saya sampai detik ini sama. Saya itu ada beberapa ustadz yang lintas afiliasi itu ya. Selama bener saya dengerin. Kalau nggak bener ya saya tetap saya hormati, cuman saya nggak saya pakai yang ini. Enggak, yang Habib Jafar itu kan sih ahli. Oh iya, iya. Tapi saya selama ceramah dia nggak menyimpang sih saya. Iya, iya. Beliau lulusannya sama dengan Bu Ririn. Oh, Yapi juga. Itu Iya, Yapi. Yapi. Iya, Yapi Bangil. Yapi Bangil. Cuman beliau nggak sampai lulus beliau. Selamat tuh kalau Selamat ya Kak Dewa. hari ini jadi Syiah nih. Katanya Pak Ustad bajunya nggak begitu. Iya. 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 Itu Kalau bisa. itu kan suka pasang foto-foto ini ulama, itu katanya ngikutin si Ansar. Kenapa? Ulama itu banyak pasang foto-foto ulama, Habib. Terus? Sebenarnya itu katanya ngikutin si Ansar. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Ya itu mahabbah aja, cinta aja. Ya kalau dibilang sama-sama, ada banyak hal yang kita itu bahkan sama dengan orang kafir. Ada banyak hal yang kita bahkan sama dengan orang-orang kafir misalnya. Tapi karena itu bukan khasnya maka ada masalah. Ingin tahu contohnya? Ini baju yang saya pakai ini baju apa ini? Baju koko. Koko itu apa? Cina ya? Cina itu banyak kan agamanya apa? Atau karena ini agak panjang namanya kurta. Kurta itu apa? India kan? Amitabh Bachchan. Aja. Kalau mengenai itu makam kuburan itu bukan Kenapa? yang dihias-hias, sedangkan kalau di Mekah di Bako Iya, iya. itu kan sederhana biasa itu kan, Iya. kan banyak ya yang Iya. kenapa kalau dihias-hias kayak seperti Iya. di sembah-sembah itu seperti Iya, saya termasuk yang kurang setuju juga itu ya Iya. loh. Berlebihan menurut saya. itu dia. Kalau sekedarnya saya nggak masalah, sekedarnya. Tapi kalau berlebihan itu ya, menurut saya kok kurang setuju saya itu. Pertama, rawan bagi sebagian orang yang akidahnya kurang kuat, ya kultus berlebihan satu. Itu yang saya khawatirkan ya. Yang kedua itu yang saya ngeri itu tabdir, melakukan perbuatan mubadir yang sia-sia itu loh. Itu. Ya jadi kalau yang model berlebihan saya maksudnya nggak setuju juga. Ya. Oke. Cuma kalau yang sebatas dihias saja saya nggak ada masalah. Cuma kalau yang berlebihan karena yang saya pakai terus kayak masuk di kamar yang mewah gitu ya. Aduh, kata saya sayang banget itu. Ya, ngerinya. Baik, ada lagi mungkin atau cukup? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah beri hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Ini ada permohonan doa dari Ibu
6589. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mohon doanya hari Jumat saya mau operasi Pak Ustadz. Ya, kita doakan ya semoga beliau operasinya lancar, sehat walafiat kembali, panjang umur yang barokah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.